warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya, dengan Bu Siti Nur Fauzia dalam materi pembelajaran IPS. Untuk kali ini materi kita itu adalah tentang persebaran flora dan fauna Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki iklim tropis, kita beriklim tropis yang memiliki 2 musim, sehingga itu berpengaruh terhadap keberadaan flora dan fauna di Indonesia. Keberagaman flora dan fauna tersebut itu tersebar dari wilayah Sabang sampai Merauke. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama PowerPoint tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baik, kita simak bersama tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Di sini persebaran flora dan fauna itu tadi yang sangat menentukan itu adalah dari adanya berdasarkan secara geologi, kemudian adanya ketinggian tempat tinggal, kemudian terbagi lagi menjadi fauna Indonesia Barat, kemudian bagian peralihan dan bagian timur. Itu yang nantinya cakupan materi yang akan kita pelajari bersama. Kemudian di sini tujuannya itu adalah agar kita dapat mengetahui persebaran dari flora fauna yang ada di sekitar kita khususnya dan umumnya itu yang ada di Indonesia, karena negara kita itu yang banyak sekali flora faunanya, sehingga untuk nantinya tujuan akhirnya itu adalah agar kita dapat melestarikan bersama keberadaan flora dan fauna tersebut agar jangan sampai punah. Kemudian faktor apa saja sih yang berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna di Indonesia? Yang pertama itu adalah faktor geologi, faktor iklim, tanah, relief, dan komponen biotik. Faktor geologi itu adalah letak kita bintang, kemudian iklimnya itu yang kita beriklim tropis. Kita mempunyai 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Mungkin kalian juga masih ingat waktu pembagiannya, musim kemarau dari bulan April sampai Oktober, kemudian penghujan dari Oktober sampai April. Berarti sekarang berdasarkan waktu kita itu adalah kita sedang musim kemarau. Kemudian relief tanah, keberadaan tanah kita itu juga sangat mempengaruhi flora dan fauna yang ada di dalamnya. Relief itu susunan bebatuan dan komponen biotik. Itu faktor-faktor yang menentukan yang berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna. Kemudian di sini persebaran flora di Indonesia yaitu yang dilihat tumbuhan. Itu faktor geologi itu ketinggian Indonesia itu ada ketinggiannya, kita itu banyak sekali mempunyai gunung berapi. Deretan gunung berapi tersebut itu juga sangat menentukan tentang kesuburan tanah yang ada di Indonesia dan menyebabkan keberagaman flora di Indonesia. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia dan tidak ditemukan di daerah yang lain. Kemudian yang ada di daerah paparan Sunda, kemudian peralihan dan daerah paparan Sahul atau Australis. Kalau yang paparan Sunda itu yang Asiatis, itu yang wilayah bagian barat. Kemudian kalau yang Australis itu adalah wilayah bagian timur. Berikutnya di sini apa saja sih tumbuh-tumbuhan yang ada di daerah paparan Sunda atau flora Asiatis, itu yang ada di daerah bagian barat, bagian timur. Asiatis. Kemudian di sini pantai timur itu ada hutan bakau, hutan gambut dan rawa air tanah. Hutan bakau itu banyak kita temukan di sepanjang pantai, kemudian air tawar, hutan air tawar. Kemudian bagian barat dan tengah itu adalah hutan hujan tropis. Kemudian yang flora khas itu adalah pohon kampar, itu ada di Nanggro Aceh Darussalam di Sumatera Utara. Kemudian bunga Rafflesia, itu bunga terbesar itu ada tersebar di Sumatera Selatan dan Bengkulu.
Kemudian tumbuhan tersebut itu juga punya karakteristik masing-masing. Contoh di sini itu ada karakteristik flora Kalimantan dan Jawa. Itu ciri-cirinya. Itu adalah jenis flora dari arah pantai ke bagian tengah. Ada hutan bakau, hutan gambut, dan hutan tropis. Hutan hujan tropis. Kemudian yang flora khas itu adalah pohon jati tersebar di sepanjang Pulau Jawa. Kalian juga tentunya tahu ya, karena di sekitar kita itu banyak sekali pohon jati. Kemudian tenggaring itu tersebar hampir di seluruh hutan Kalimantan. Kemudian ada kayu ulin itu tersebar di seluruh hutan Kalimantan juga. Kasturi ada di Kalimantan Selatan. Kemudian berikutnya adalah flora daerah peralihan. Ini contoh pohonnya, ada pohon cendana, anggrek serat, kemudian kayu hitam. Ini persebarannya meliputi ada di Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, termasuk Timor Timur. Flora di Sulawesi itu punya kemiripan dengan yang ada di daerah Filipina. Kemudian kalau di daerah pantai dan dataran rendah itu ada di daerah Papua. Kemudian di daerah pegunungan itu mirip dengan flora yang ada di Kalimantan. Khasnya itu adalah pohon cendana. Nih, ya, kemudian kalau yang anggrek, apalagi musim sekarang itu banyak sekali yang sekarang sedang mulai membudidayakan tanaman hias. Ini termasuk salah satunya. Kemudian flora daerah paparan sahul atau australis. Ini contoh pepohonannya, ada kayu besi, cemara, merbau pantai, pohon sagu, merbau darat, kemudian kayu kenari hitam. Ini persebarannya meliputi Pulau Papua dan pulau kecil yang ada di sekitarnya. Kemudian itu terdiri dari, ini jenisnya, ya tadi seperti yang sudah saya sebutkan, ada kayu besi, cemara, kenari hitam, merbau darat, dan merbau pantai. Kemudian jenis Pometia pinnata atau matoa. Nah, itu kalau yang kita tahu kalau matoa itu seperti rambutan tapi yang dari Irian Jaya. Itu memiliki variabel itu genetik yang tinggi seperti pohon sagu, nipah, dan hutan mangrove di daerah pantai. Nih. Kemudian variasinya, variasi flora berdasarkan ketinggian karena kita Indonesia itu ada yang dataran rendah, dataran tinggi, kemudian ada yang daerah perbukitan. Persebarannya itu menunjukkan variasi flora dari dasar ke puncak. Adanya perbedaan tersebut itu disebabkan adanya temperatur dan curah hujan. Ini di daerah yang panas itu tanaman yang tepat itu adalah padi dan tebu. Kemudian yang daerah sedang itu ada tembakau, kopi, coklat. Ini sudah mulai menanjak pada ketinggian antara 600 sampai 1.500 meter. Kemudian di daerah yang sejuk itu ketinggian antara 1.500 sampai 2.500 meter itu ada kopi, teh, pina, dan sayuran. Sayuran itu kalau misalnya kita ke dataran tinggi Dieng ya, di sana itu banyak ditemukan ya juga sayur mayur itu yang seger-seger ya. Ada sawi, wortel, dan segala macamnya. Kemudian di daerah yang dataran tinggi, daerah dingin itu sudah tidak ada tanaman budaya. Itu mereka hanya pokoknya ya kalau misalnya ada yang mampu tumbuh ya tumbuh, tapi tidak bisa dibudidayakan seperti halnya di daerah yang sejuk, daerah rendah, dan daerah panas. Berikutnya itu kita beralih ke yang fauna. Fauna itu adalah dunia binatang. Kalian pernah pergi ke kebun binatang ya? Ya, di kebun binatang itu kita bisa menemui berbagai macam varietas satwa yang ada di Indonesia. Ya, ini yang menyebabkan adanya fauna itu adalah terpisahnya oleh garis Weber dan garis Willis. Antara fauna Indonesia Barat dengan Tengah itu disebut dengan garis Willis.
Persebarannya itu meliputi bagian Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ini contoh hewannya, ada gajah, harimau, kemudian beruang, orangutan, kemudian kerbau, ini tapir, kemudian babi rusa. Fauna Indonesia Barat itu tergolong jenis fauna oriental. Ini ada macamnya ini, ada gajah, harimau, orangutan, banteng, tapir, badak, bercula satu. Kemudian ini yang memisahkan fauna barat dengan timur, yaitu adanya garis Willis dan garis Weber. Ini para ahli mereka yang meneliti, kemudian memisahkan menjadi dua wilayah, yaitu adanya wilayah peralihan. Kemudian ini persebarannya. Fauna Indonesia Barat itu meliputi Pulau Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan. Fauna Tengah, Indonesia Tengah itu meliputi Pulau Sulawesi dan Maluku. Kemudian kalau Indonesia Timur itu adalah yang Irian Jaya dan sekitarnya. Fauna Indonesia Barat itu garis Willis, fauna Indonesia Timur adalah garis Weber. Itu peta persebarannya. Jadi wilayah yang Indonesia itu terbagi menjadi 3. Fauna Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Kemudian ini adalah jenis fauna Indonesia bagian tengah. Itu ada meliputi ya pulaunya tadi Sulawesi, Maluku, Sumba, Sumbawa, Lombok, dan Timor. Ini memiliki fauna endemik, yaitu jenisnya ada komodo, itu ada di Pulau Komodo, kemudian burung maleo, kemudian ada di Sulawesi dan Pulau Sangihe, kemudian babi rusa. Babi rusa itu ada di Pulau Sulawesi dan Maluku Barat, kemudian ada kuskus dan anoa, itu ada di Sulawesi. Kemudian fauna Indonesia Timur, itu di sini kalau fauna Indonesia itu Timur itu identik dengan hewan-hewan burung, jenisnya burung berbulu cantik. Nih, fauna Indonesia Timur itu adalah bagian tengah dibatasi oleh garis Weber. Ini tergolong jenis fauna Australis. Jenisnya itu ada tikus berkantung, burung cendrawasih, kasuari, burung kakatua, dan kanguru pohon. Ini jenis fauna timur. Jadi cenderungnya itu adalah hewan-hewan ya burung-burung berbulu cantik. Kemudian itu tadi berbagai macam persebaran flora dan fauna. Kemudian di sini ada upaya untuk pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Dalam upaya untuk pelestarian alam ya itu kalau yang tumbuh-tumbuhan itu dibuat cagar alam. Pasti itu cagar alam itu adalah kawasan hutan yang dilindungi untuk mempertahankan dan melestarikan flora tertentu agar dapat berkembang biak secara alami. Itu contohnya di Kalimantan Timur untuk jenis anggrek, di Sumatera untuk jenis Rafflesia arnoldi. Kemudian kalau yang fauna itu adalah dengan jalan membuat marga satwa. Itu adalah ya, ini marga satwa itu adalah kebun binatang Baluran di Jawa Timur. Itu untuk kerbau liar dan banteng, panuncang itu di Jawa Barat ada rusa, babi hutan, dan banteng. Ujung Kulon itu ada Banten, kemudian badak bercula satu, burung merak, rusa, dan buaya. Kemudian di Gunung Gede itu di Bogor itu ada digunakan untuk perlindungan kijang. Gunung Leuser itu harimau Sumatera, badak Sumatera, dan orangutan. Itu upaya pelestariannya. Kemudian di sini itu adalah akibat adanya perubahan interaksi antar ruang. Itu ada berkembangnya pusat pemukiman. Itu contohnya daerah pesisir dijadikan sebagai tempat pemukiman karena banyak digunakan untuk daerah wisata. Pegunungan juga dijadikan tempat wisata. Kemudian perubahan penggunaan lahan. Itu banyaknya aktivitas yang membutuhkan banyak sarana. Contohnya ada fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, dan kegiatan ekonomi. Fasilitas kesehatan contohnya ada rumah sakit, pendidikan itu tempat-tempat pendidikan, tempat ibadah ya pastinya kita tempat ibadah, dan kegiatan ekonomi
itu ada di bukannya pasar, mall ya dan segala macamnya. Kemudian perubahan orientasi mata pencaharian. Itu dari yang dulunya petani, kemudian mereka ingin beralih ya, berubah menjadi wirausaha. Kemudian sekarang banyak sekali ibu-ibu yang mulai melakukan online ya. Itu tujuannya adalah untuk mereka itu dalam menambah pendapatan keluarga. Kemudian berkembangnya sarana dan prasarana. Adanya perubahan sosial dan individu, baik itu individu maupun kelompok, kemudian berubahnya komposisi penduduk. Kemudian akibat yang lain itu adalah pemicu majunya suatu daerah sehingga pembangunan itu berlangsung cepat sekali. Sekarang banyak sekali yang tadinya itu masih hutan, persawahan, kemudian beberapa tahun kemudian, 1 tahun, 2 tahun berikutnya itu berubah menjadi lahan pemukiman, dibuat perumahan. Tuh ya, jadi banyak sekali muncul pemukiman penduduk. Tujuannya itu mereka itu untuk mencari kerja atau pendidikan, kemudian ada lagi dari adanya itu kemudian muncul budaya dari masing-masing daerah mengakibatkan itu keberagaman kebudayaan. Itu ya, jadi tadi yang dari kita flora fauna kemudian adanya interaksi antar ruang. Itu demikian ya, PowerPoint-nya sudah saya sampaikan. Demikianlah untuk materi kali ini. Sebagai materi terakhir kita pada KD 1 bab 1 untuk nantinya persiapan kita dalam menghadapi PTS yang akan dilaksanakan minggu depan mulai tanggal 7 September. Silakan kalian pelajari semuanya materi yang sudah diberikan, baik itu yang secara kita melalui PowerPoint-nya sudah disampaikan, kemudian latihan-latihan soalnya itu juga silakan dikerjakan. Itu tugasnya karena kemarin setelah direkap itu masih ada saja yang sama sekali belum mengumpulkan tugas dan ada juga bahkan yang belum masuk ke GC ya, ke Google Classroom-nya. Dari itu ya nanti silahkan kalian yang merasa memang belum itu segera bergabung dan yang tugasnya belum lengkap itu juga untuk segera dilengkapi. Demikianlah untuk pertemuan kali ini ya, mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.